Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah SWT sehingga kita masih bisa diberikan kesehatan dan juga kesempatan pada hari ini. Salawat beriringkan salam tak lupa pula kita ucapkan kepada Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah pidato dengan judul benarkah kebanyakan penghuni neraka adalah wanita? Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sebagai makhluk Allah, kita hidup di dunia tidaklah lama, sebab dunia hanya akan menjadi tempat tinggal atau singgah yang bukan menjadi tujuan kita. Adapun tujuan dan tempat tinggal kita yang abadi adalah akhirat, di mana ketika kita berada di sana, maka tidak ada pilihan lain bagi kita kecuali surga ataupun neraka. Surga yang Allah jadikan sebagai tempat yang begitu nikmat, yang begitu penuh dengan kenikmatan yang Allah peruntukkan bagi orang-orang muslim dan juga orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan neraka yang Allah jadikan sebagai tempat tinggal abadi yang begitu mengerikan yang hanya diperuntukkan bagi orang-orang kafir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fattaqun naral lati waquduhan nas wal hijarah wa'iddat lil kafirin." Peliharalah dirimu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Quran surat Al-Baqarah ayat 24. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, waqafta ala babin jannah fara'aitu aktsara ahliha al-masakina waqafta ala babin nar fara'aitu aktsara ahliha nisa. Aku melihat ke dalam neraka, ke dalam surga, maka kebanyakan penghuninya adalah orang-orang miskin. Sedangkan aku melihat ke dalam neraka, maka kebanyakan penghuninya adalah para wanita. Quran hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadis tersebut dapat dijelaskan bahwa Rasulullah mengatakan bahwa kebanyakan penghuni neraka adalah wanita. Lantas, apakah yang menjadi penyebab bahwa kebanyakan penghuni neraka mayoritasnya adalah wanita? Dalam hal ini, saya akan membahas beberapa penyebab yang menyebabkan, yang menjadikan wanita sebagai kebanyakan penghuni neraka. Baiklah, yang pertama adalah banyak melaknat. Laknat dalam bahasa Arab artinya menjauhkan, sedangkan menurut istilah syara artinya menjauhkan dari rahmat Allah dan juga kebaikannya. Lantas, kenapa yang paling dominan dalam hal ini adalah wanita? Sebab wanita memiliki logika yang lebih kuat dibandingkan dengan laki-laki, sehingga ketika wanita marah atau melakukan sesuatu, maka wanita cenderung lebih menggunakan perasaannya. Sedangkan ketika amarah yang tidak diimbangi oleh logika yang sehat dan juga perasaan yang baik, maka cenderung menjadi amarah bisu yang dapat menjadikan seseorang untuk melakukan sesuatu yang negatif. Sehingga ketika wanita marah, maka seringkali kita sebagai wanita mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas ataupun kata-kata kotor. Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik atau diam. Baiklah, penyebab yang kedua adalah durhaka terhadap suami. Menjadi penyebab yang paling besar bagi seorang wanita menjadi penghuni neraka adalah durhaka terhadap suaminya. Kita sebagai seorang istri ataupun wanita sebagai seorang istri, maka wajib taat terhadap suaminya. Rasulullah SAW bersabda, qala Nabi SAW, urisun nara fa idza aktsara ahliha nisa yakfurna qila ayakfurna billah qala yakfurnal ashirah wa yakfurnal ihsan. Berkata Nabi SAW, diperlihatkan neraka kepadaku dan kebanyakan penghuninya adalah wanita. Mereka berkata, mereka kufur. Kemudian ada yang bertanya, apakah mereka kufur terhadap Allah? Beliau menjawab, mereka kufur terhadap suami-suami mereka dan juga kebaikan-kebaikan suami mereka. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, sebagai seorang istri, maka sudah menjadi kewajiban untuk taat terhadap suaminya selama suami tersebut tidak memerintahkan untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan perintah Allah dan juga Rasulnya. Karena siapapun dia dan apapun kedudukannya,
selama dia memerintahkan untuk berbuat sesuatu yang bertentangan dengan perintah Allah dan juga Rasulnya, maka sudah tidak ada lagi kewajiban terhadapnya. Adapun penyebab yang ketiga adalah bertabarruj atau tidak memperhatikan bagaimana cara berpakaian dan juga berdandan. Banyak fitnah yang ditimbulkan oleh wanita karena tidak memperhatikan bagaimana cara mereka berpakaian dan juga berdandan. Oleh karena itu, Islam telah mengatur dengan sedemikian rupa bagaimana seharusnya seorang wanita berpakaian dan juga berdandan. Akan tetapi pada zaman sekarang ini budaya tabarut sudah menjadi hal biasa, bahkan sudah dianggap sebagai suatu hal yang modern dan juga dianggap sebagai suatu hal yang biasa, termasuk di negara-negara Muslim. Dunia hiburan memiliki peran yang sangat besar dalam memperlihatkan ataupun mengembangkan budaya tabarruj ini. Adapun pengertian dari tabarruj sendiri adalah suatu perilaku wanita yang menampakkan perhiasan mereka, kecantikan mereka kepada lawan jenisnya sehingga dapat menimbulkan nafsu syahwat. Mereka adalah wanita-wanita yang tidak memperhatikan bagaimana cara mereka berpakaian ataupun berdandan sehingga dapat menimbulkan fitnah, dapat menimbulkan hawa nafsu syahwat bagi lawan jenisnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala yubdina rinatahunna." Dan janganlah mereka menampakkan perhiasan-perhiasan mereka. Dari ayat ini sudah jelas bahwa Allah Subhanahu wa taala melarang segala perbuatan yang dapat menimbulkan perilaku tabarruj. Baiklah, adapun kesimpulan dari pidato saya pada kali ini adalah ada beberapa hal yang dapat menyebabkan wanita menjadi mayoritas penghuni neraka. Di antaranya adalah yang pertama, banyak melaknat, yang kedua, durhaka terhadap suaminya, dan yang ketiga, bertabarruj atau tidak memperlihatkan bagaimana cara mereka berpakaian dan juga berdandan. Maka dari itu, kita sebagai seorang wanita hendaklah lebih memperhatikan bagaimana cara kita bersikap dan juga berperilaku sesuai dengan apa yang telah diajarkan dalam Islam, sehingga kita sebagai wanita bukan lagi dianggap sebagai mayoritas penghuni neraka, melainkan sebagai bidadari-bidadari surga. Demikianlah pidato saya pada kali ini. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Saya tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.